cosplay itu nggak cuma sekedar pakai kostum doang, itu ada seni peran juga di sana. Makanya bentuk interpretasi lu akan cosplay itu ada bermacam-macam. Lu bisa ikut coswalk juga, bisa ikut coscom juga. Gue Tsubasa, Flame of Recca kayak gitu-gitu. Baru ketemu Naruto, gue gambar Naruto. Dan teman-teman kelas gue pada bilang bagus. Bahkan sampai momen setiap kali ada pelajaran gambar, itu teman-teman gue kemeja gue buat minta digambarin cuy. Maksud gue ini kan cosplay itu kan seni ya kan. Dan ini tuh menurut gue ini keren, ini tuh seru. Coba perbanyak karya di cosplaynya aja sih daripada lu ke pesan-pesan negatifnya. Toh juga udah banyak kok bukti nyata dari cosplay itu bisa jadi sesuatu. Hai guys, balik lagi di episode terbaru acara bersama aku Patrick dan aku Tidor. Yes, untuk episode kali ini kita kedatangan cosplayer viral. Viral, si paling viral. Kalau kalian ngikutin sosmednya kita kita nih ya di konten-kontennya kita tuh ada kemarin yang tembus berapa juta tuh 5 juta kalau nggak salah di TikTok. Wah gokil sih. Di Instagram itu dalam waktu hampir kurang dari 1 minggu 1 juta viewers. Wah itu gokil sih. Gokil. Hehehe. Saya begini juga gara-gara Anda. Saya begini makasih banyak nih. Sama-sama. Ini sebelum kita panggilin kita tes dulu kali ya. Kita tes bener nggak ya orangnya yang ini gitu. Coba kayak yang di konten. Oh iya boleh. Ya, coba ya. Dostate Kezenai yume mo tomarenai ima mo dareka no tame ni tsuyoku nareru nara arigato kanashimi yo. Wah. Langsung kita panggil ya. Iya, langsung aja ini dia. Kagami Yuto. Halo, selamat semuanya. Selamat siang, sore, malam. Ya kapanpun kalian nonton lah ya. Ya, betul. Bagus. Inisiatif. Kita manggilnya Kagami atau Yuto? Yuto aja. Yuto aja. Oke, kenapa namanya Kagami Yuto? Sebenarnya karena awal ikut cosplay, awal terjun ke dunia Jepangan ini kan, kita kan ke event, terus lihat cosplayer juga kan, foto, dan kita nanya sama teman-teman yang cosplay juga, Kak, biasa tuh pertanyaan standar tuh, ya kan, selesai foto, Kak, boleh minta, kalau dulu tuh 2013 Facebook, Facebook, pertama nanya pet, Instagram, Twitternya apa nih Kak, gitu kan ya, iya juga. Wah. Dan betapa terkejutnya saya pas nanya nggak ada yang tahu, nggak ada yang main Twitter, mainnya Facebook, namanya apa? Dan sekitar adalah semua cosplayer di sana yang saya tanyain, kok namanya Jepang tidak, semua. iya. Akhirnya muncul, mungkin untuk masuk ke sini harus diawali dengan nama Jepangan kali ya. Akhirnya Kagami Yuto. Kenapa Kagami Yuto? Karena awalnya Yuto, dari Yutonya dulu sebenarnya. Yuto. Gua sendiri pengen nama yang 2 suku kata gitu loh, biar gampang dipanggilnya ya kan. Terus ada satu serial Kamen Rider Deno. Deno. Ya, itu ada secondary ridernya Sakurai Yuto, kayak ke Yuto asik Yuto nih. Terus baru kayak nama depan belakangnya apa ya? Kagami, kayak keren nih Kagami, akhirnya jadi Kagami Yuto gitu sih. Wibu banget ya. Iya dong. Wibu banget. Tapi emang suka sama anime atau emang sama budaya Jepangnya suka? Ya, lumayan karena memang berangkatnya kan dari anime yang diputar dulu itu kan dari Indosiar. Indosiar dan beberapa stasiun televisi lah istilahnya lah ya. Dari nonton Digimon, ada lagi Flame of Recca, Beyblade segala macem. Terpuk dari kecil, ya akhirnya seneng juga sih sama anime, manga, sama game-game Jepang gitu. Oh iya, ini juga cosplaynya dari game kan? Dari game, betul. Dari game apa nih kira-kira nih? Tahu, gue pada tahu, gue main soalnya. Oh gitu, main juga. FF kan? Iya, Free Fire. Demi banget nih, ini demi banget. Gue udah tahu banget tuh mau ke situ. Udah tahu banget gue mau ke situ. Iya, udah tahu banget gue. Udah tahu banget, bener dah. Iya, ini bener-bener. Ini salah satu favorit gue sih, karakter favorit gue di Final Fantasy. Dan emang ke favorit gue karena kapan ya Pak? Pokoknya pas pertama kali main ini karena saking senengnya gitu kan ya. Kan gue juga sempat kayak googling juga kan. Final Fantasy 7 itu ternyata memang terkenal di masanya. Dan pada masanya dia adalah salah satu JRPG pertama ya di Jepang yang menang banyak nominasi pada saat itu. Bahkan dari char si Cloud Strife sendiri yang sekarang lagi gue cosplayin. Sampai narsis. Karena editor lumba-lumba. Tolong itu tadi kasih suara lumba-lumba yang kelepasan.
Banyak nominasi, bahkan kayak Cloud Strife sendiri tuh jadi karakter yang hero yang kepribadiannya nggak hero banget. Dia ini kan edgy gitu kan. Dia kayak pokoknya semua tentang dia lah, dia nggak begitu urusan orang kayak gitu-gitu. Sementara JRPG, anime bahkan atau mungkin manga pada saat itu yang kartun Jepangan, karakter utamanya pasti heroik. Menang nominasi juga. Terus bahkan gak cuma Cloud Strife-nya, sampai Sephiroth-nya pun itu juga menang komunikasi. Menang nominasi. Pelan-pelan mikirnya santai. Mulut sama otak kesini. Itu dia. Nggak, Grogi diundang ke podcast di mana banyak cosplayer berprestasi muncul. Wow. Kayak nggak punya prestasi. Padahal dia juga punya prestasi yang baru-baru kemarin. Pengen di ini berkarya. Pengen di Oke. Nanti ya kita bahas. Oke. Itu santai pelan-pelan, santai. Ada flow-nya. Asik. Lanjut. Saya mana tadi? Jadi emang si Sephiroth sendiri pun bahkan itu villain-nya kan? Betul, villain, dan ya menang juga bahkan kayak karakter sampingan kayak misalnya si Iris-nya, Tifa-nya, Barret-nya kayak gitu-gitu. Intinya pada saat Final Fantasy 7 ini rilis ya, dan dimainin sama teman-teman orang-orang di luar sana, lumayan meledak dan akhirnya menang banyak nominasi gitu loh. Dan emang jadi salah satu karakter game yang gue suka, dan juga game yang gue suka juga sih, favorit kayak gitu. Apalagi kan nah ini sebenarnya yang lucu Kak. Jadi ketika gue selesai main itu game tamat, terus gue nonton Advent Children. Itu kok salah satu kompilasinya ya kan. Gue kaget banget, gue liat kayak kok yang gue main gak kayak gini bentuknya ya kan. Sama sih kan? Gue bingung. Sampai akhirnya gue bilang bisa nih kayak coba di remake lagi ini game dengan grafik Advent Children. Seseru apa nih? Cuman itu 2000 berapa? 2006 kalau gak salah. Iya, Advent Children muncul 2006. Dan itu sempet sempet kayak mau pupus gitu karena ada beberapa segmen yang intinya F7 remake nggak mungkin, F7 nggak mungkin di remake. Sampai 2015 muncul trailer Final Fantasy 7 remake. Wah, itu rumah gue tuh balikin. Saking seneng. Gimana caranya? Rumahnya market. Ya, dibalikin. Hype. Sesenang itu sih. Santosis itu sampai akhirnya bahkan sampai ada yang Final Fantasy Rebirth yang nanti bakal rilis lagi ya. Itu gokil sih tapi. Itu. Buat teman-teman yang belum main. Wah, promosi banget nih. Lo ini apa? BA-nya? Brand ambassador. Enggak, lihat gue udah. Enggak. Oke. Bercanda ya guys ya. Bercanda. Tapi amin lah. Amin. Ya kan? Amin. Developer FF bukan Free Fire ya. Final Fantasy. Bisa nih, namanya Kagami Yuto. Cari aja Instagramnya. Enggak bawa pedangnya. Mau bawa tadi apa sih? Buster Sword ya? Iya, lagi dipinjam sama Jack. Oh iya. Bisa aja ngelisnya kayak Blood. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal cosplay, apa sih yang bikin lu mau cosplay? Karena itu tadi balik ke pertama kali gue terjun ke dunia Jepangan gitu ya, ke event-event J-pop kultur Indonesia gitu. Gue ngelihat sebenarnya gue tahu cosplay itu dari 2010-2011an. Cuman entah kenapa informasi tentang event segala macam nggak nyampe di gue. Jadi gue nggak bisa datangin secara langsung tuh. Baru kesampean pas gue 2013 itu. Dan ternyata maksudnya bisa kayak gini juga loh. Mereka memerankan karakter-karakter yang dia suka pada saat itu. Dan akhirnya gue jadi kepikiran, wah kayaknya seru juga nih. Barulah akhirnya gue coba terjun cosplay. Dan cosplay yang gue pertama kali Hanamura Yosuke Persona 4. Persona Yosuke ini yang headphone yang pakai kunai senjatanya. Itu gue turunin di UNJ 2013 Jiu Matsuri waktu itu. Tua ya. Apa? Sepuh. Waisyah. Tapi emang termasuk lama juga dari 2013 sampai sekarang, berarti udah 10 tahunan ya? Iya, 1 dekade. Kurang lebih. Buset ya. Gua aja baru loh. Baru kapan? 2019. Nggak Pala, mungkin. lu pernah gue masuk ke TV gak? Jadi 2013 mulai pertama cosplay itu udah full set tuh? Enggak juga. Itu juga lucu sih, maksudnya. Jadi kan gue akhirnya lihat searching dong observasi lah istilahnya kan. Gimana sih gue mesti kayak gimana sih cosplay nih? Oh, wig apa segala macem. Nah, waktu itu gue mesen wig. Gue nggak tahu ada yang namanya sistem PO.
Sistem Oh, PO. pre-order. Jadi katakanlah itu barang belum ready, terus dia mesti pesan dulu barangnya dari luar, baru ntar disalingin. Jadi gue waktu itu ngerasa ditipu cuy. Jadi, karena anggapan gue beli hari ini, gue kasih sebulan besok nyampe lah ya kan. Ternyata nggak nyampe nih. Akhirnya gue turun di UNJ Jiu Matsuri itu, gue turun lengkap tanpa wig, cuman rambut gue gitu-gituin tuh. Oh, di styling. Iya, gue gitu-gituin akhirnya. Gue merasa dibohongi bener. Sampai akhirnya bilang itu namanya sistem POP. Oh kayak gitu. Pertama kali itu baru turun PO. Dan akhirnya ya akhirnya Hanamura Yosuke ini akhirnya baru turun full set wig, include sama wig. Tapi waktu itu belum make up juga ya. Itu di Nichisai 2013 juga kan? Iya 2013 kalau nggak salah. 2013 juga. Baru turun full set. 2013 gue belum ngikutin cosplay. Sama, 2013 belum. Masa sih? Tawa lagi. Lu ketemu Tidar di mana? Kapan? Gimana nih? Ini Waduh. mau lu apa gue yang cerita nih? Apa Yuto apa orang yang cerita nih? Bebas. Yuto dong, Yuto. Oh, iya. Dia lah yang cerita lah. Dia. Jadi waktu itu jadi emang ini lucu. Pokoknya berapa kali pun gue ceritain gue mau ketawa pokoknya. Jadi waktu itu kebetulan itu cara kedua. Harumatsuri. Oh namanya ya Harumatsuri. Jadi itu karakter cosplay kedua gue. Jadi gue cosplay Elauliet dari Death Note. Iya. Kayak gitu pertama kali turun itu di Ava. Nah abis itu Ava. beberapa gue lupa tahun berapa. Baru abis itu gue pokoknya tahun-tahun itu gue lagi gencar banget nyari event deh. Oke. Pokoknya event di sini gue datengin. Gue kan di Jakarta nih. Bahkan gue bela-belain ke Bogor, ke Depok tuh buat ke event cosplay. Enggak, kalau gue yang sekarang bisa ke belakang, lu ngapain begini? Lu ngapain? Enggak, tapi itu seru. Kalau buat gue itu seru. Sampai akhirnya ada satu event di DTC, DTC ya atau ya pokoknya dari sana gue datang, gue turun ya kan, mingle kayak biasa, gue dandan mingle, udah cosplay gue mingle, foto-foto, terus gue bilang sama adek gue waktu itu, kita cosplay berdua. Oh adanya cosplay juga? Ya, namanya Kagami Yuta dia. Wih. Adik Oke, gua cosplay. keren. Terus dia jadi Light Yagami, gue jadi Elauliet. Terus saya udahlah ya, udah capek nih, udahlah yuk kita balik. Akhirnya, nah settingnya itu nih panggung event, parkiran motor belakang. Gue jalan dong nih, tapi ya karena gue masih bercosplay akhirnya, pokoknya tuh gue masih ideologis banget cosplay. Jadi sampai gue lepas kostum gue nggak akan pernah keluar dari char istilahnya kayak gitu kan. Jadi masih in karakter. In karakter terus. Iya, jadi gue Oke. ke parkiran tuh masih dengan jalan L yang ngebungkuk gitu kan. Terus sumpah aneh banget. Nah, ini bagian serunya nih gue bilang sama lo ya. Gue lagi jalan sepi tuh, lorong sepi ya kan. Sepi, tau-tau gue ada kerumunan orang nongkrong. Pokoknya kayak orang gaya-gayaan lah, ada yang lagi ngerokok ya kan, rame. Tapi dia udah ngeliat kita nih. Gue ngeliat mereka udah ngeliat kita. Akhirnya gue bilang sama adik gue bilang gini ya. Gue bilang kayak nih kita kan orang kan nggak bisa nerima lah yang kayak gini. Ini masih dianggap tabu apa hal ya, hal-hal yang unik lah istilahnya kan. Sampai orang so asik nyamper ke sini, so asik gue pukul orang. Asli. Pokoknya gue anarkis banget loh. Gue pukul. Itu rame cuy. Kalau pukul-pukulan pasti gue kalah. Ya bodo amat, yang penting gue pukul dulu. Lu lari, gue bilang lu lari yang jauh. Datang semakin mendekat baru ada satu orang ya nyolot banget nih orang petantang bangun tuh nyamperin gua. Wow siap banget gua bener ya. Siap banget gua. Dia sosok ngerangkul. Pokoknya sampai pertanyaan pertama kali dia ngomong, "Bang, Naruto ya?" Gua pukul bener. Bener banget ini mah. Tapi tipikal gak sih dulu kalau orang lihat cosplay tuh? Iya, ya? makanya gue bilang nih so asik, pokoknya nerong so asik gue pukul, bodo amat. Mungkin abis gue pukul gue dikeroyak balik, bengep ya udahlah. Yang penting ada nyali ya. Tahu nggak dia ngomong apaan? Bang, Elauliet ya? Boleh foto nggak bang? Gue suka banget sama cara. Gue bilang Dan sekarang itu orang lagi ngewawancarin gue di podcast acara cuy. Asli banget nih. Itu dia masih bener masih pakai almet hijau kalau soal gue. Karena jaket itu. Masih pakai jaket, petenteng. Bener-bener kayak anak tongkrongan, masih megang rokok cuy. Masih sebat gini, lagi nongkrong jongkok sebat. Itu ngapain di situ? Emang habis event. Oh emang ada event. Habis event. Cuma dia emang kalau dari gue ngeliatnya tuh kayak dia tuh mojok abang-abangan. nongkrong di luar dari venue gitu loh. Dan itu kan sepi kan. Iya. Lagi nongkrong, emang orang nongkrong di mall kali ya. Iya. Lu belum cosplay waktu itu? Belum. Itu 2014 awal kan. Kalau nggak salah. Lupa gue kalau tahun ini. Kalau 2014 awal deh.
Enggak, 15 udah, cuman itu lagi jarang belum sesering sekarang cosplaynya. Jadi iya benar-benar bahkan 2015 itu. event cosplay pun dulu itu kan masih jarang banget. Kan? Iya. Bisa setahun 2 kali, setahun sekali. Parah ya, tahu-tahu udah berapa lama kenal. Terus gak ngeh kan. Di ini kayak tahu nih. Ketemu lagi di mana? Di mall. Lagi event di mall Depok. Gak lama dari itu, gak lama dari yang pas itu kan. Iya. Terus kenal dekat ya kan. Nih. Kena deket-deket jadian. Enggak dong. Waduh. Enggak dong. Tapi gue fleksibel sih dari. Kan dia bilang gitu tuh, set ya kan. Tapi pas di VOV gua ya, di VOV gua kayak POV. Sunda VOV. Enggak, dia kayak anak zaman dulu bilangnya bukan point of view pakai F ya. Pernafasan. Pakai F. Gue dulu sama gitu tuh. Aduh, Lu ngapain apa kemarin? Iya, Vanas. POV. Ya. Kalau dari POV gue sendiri tuh kayak lah, gue emang suka banget sama L kan. Orang suka banget sama L dan emang suka film Death Note sampai rewatch beberapa puluh kali. Pas lihat kan sepanjang event itu ngelihat kayak yang cosplay gitu kayak apaan sih ini? Nggak in karakter gitu. Nggak in karakter gitu kan, kayak adalah Obito lah, Obito kayak sok-sok cool kan Obito. Ya kan, ya dia kan pecicilan, ya, pecicilan kan. Terus ada karakter-karakter lain yang kayak enggak males gitu. Pas lihat dia nih berdua sama Like Yagami kan sama adenya, ada temen orang juga kayak itu L gitu kayak excited gitu kan, excited. Iya L gitu. Iya gitu kayak L foto ya. Lagi sebat ya kan. Berarti itu emang lagiin karakter. Iya, ada lagiin karakter gitu kayak bungko gitu. Ya anjir keren banget gitu. Keren banget. Gue muji lu. Oh iya, makasih nih. Makasih banyak nih. Gue mah gila banget ya. Apa sih? Gak tau gue sih. Gak tau. Gue gak tau. Temen lu baby gue. Ini apaan sih? Gue juga gak tau. Iya, jadi pas lihat tuh itu kalau udah sore juga, udah sore sebat nongkrong dulu bentar, sebat dulu gitu kan. Nongkrong jongkok, set. Iya, L. Foto. Jalan. Bang, foto dong. Gitu. Tapi bener, itu lu ngomong ape kan lu kan bercanda kan. Iya. Lu bercandain gua itu ya. Itu bener lu kena pukul bener. Gak bakal temenan sih kayaknya. Sampai sekarang kalau begitu ya, kalau kejadiannya kayak gitu gak mungkin temenan sih. Gak bakal nongkrong. Iya, gak bakal. Nah, iya beberapa ini kemudian kenal dia jadi Sasuke. Ya kan di demo. Lo jadi Naruto. Enggak, belum, masih jadi L. Oh masih jadi L. Oh iya lu jadi L juga ya? Masih jadi L. Oh, tapi pas ketemu gue jadi L belum sih? Jadi L. Enggak, pas udah ketemu gue lu udah jadi L? Belum. Oh belum. Masih original karakter. Oh iya dulu ada. Enggak dulu ya ada karakternya original dulu karakter ada. Pokoknya pokoknya. lu datang ke event bermodalkan wig dan ya lu nge-outfit kali. Iya, OTD kali kalau zaman sekarang OTD. bilangnya. Iya, original karakter Lu yang pakai rambutnya wig mirip segala macam. Sasuke, pakai gakuran dulu tuh. Pokoknya dia aneh banget lah. Iya, aneh banget. Intinya sih itu ya. Iya. Ya. Tapi pas datang Dan dia merasa keren banget. Iya. Tolong ya dikasih lumba-lumba. itu. Jadi pas itu emang datang nggak cosplay karena waktu itu tuh emang datang mau lihat temen ngedance. Waktu itu Siapa? ada teman. Siapa lagi dah? Yuk. Gue salah ngomong dah kayaknya. Gue salah ngomong. Ada lah pokoknya. Kalau nggak salah lu asrama putri bukan sih? Batalion. Puas. Batalion. Ya pokoknya gara-gara itu terus kenal ya kan. Taunya sekarang nongkrong bareng gitu. Tapi pas sebelum nongkrong kayak dilihat kan ada kenangan ya di Facebook tuh. Ya, memoris. Memoris iya. gitu kan. Terus di up. Kayak kenal nih gitu. Gue juga Itu lu. Bener-bener bisa-bisanya. Oh yang Iya. 5 years ago ya. Iya, itu dia. Iya itu gue. Tuh L-nya tuh lu kan. Lu kan. Sekarang jadi temenan gitu. Dan rata-rata yang ketemu di sana tuh jadi temen Ya, semua. benar kayak beberapa orang yang gua kenal sampai sekarang pun sempat dulu itu awalnya ketemu dari situ juga. Iya.
di situ. Jadi di event tau-tau temenan aja kan. Iya. Se-fleksibel itu ya berarti. Manusia tak jelas ini juga sama. Hey, lu bilang kita nggak jelas, emang lu nggak jelas? Emang lu jelas? Itu maksudnya. Tolong diedit. Ya pokoknya gue grogi lu sini lu. Nervous lu. Kenapa sih? Enggak tahu gue. Karena biasa tampil penyanyi juga kan. Masa grogi. Taruh ini bedanya. Tapi Neng apa? Agak sok duluan. Tapi kayak dulu kan berarti lulus SMA dong ya? Iya. Ya lulus baru SMA. mulai. Kayak orang-orang sekitar gitu gimana sih ngelihat tahu lu cosplay gitu? Nah, iya. Kalau mungkin orang katakanlah keluarga gitu. Keluarga. Ya. Karena gue juga akhirnya ngajak adik gue. Sebenarnya orang tua gue sih support sih. Oh support. Oh. Sebenarnya bukan support kayak ya udah udahlah gitu. Karena gue juga kerja juga kan. Gue juga ya udahlah. Ya udah mau gimana, yang penting seneng. Pokoknya tuh nyokap gue simpel, yang penting gue nggak narkoba. Ya kan, gua nggak pergaulan bebas, bebas deh lu mau ngapain aja deh kayak gitu. Jadi kalau dari keluarga sih nggak ada komen apa segala macam. Ada apa ini? ini disiarin nih. Oh iya. Gua sih mohon banget nih. Gua sih mohon banget nih. Gua sih nggak tahu apa tujuan lu tadi, tapi gua mohon banget nih. Gue itu kayak ngeledek aja. Oh gitu. Ya, kayak apa gimmick. Iya, kalau keluarga bahkan sampai teman, mungkin yang terkejut yang sampai bingung-bingung tuh orang, karena aku tuh kan baru lulus SMA, jadi gue masih suka nongkrong kan. Dan emang teman-teman tongkrong gue, lu ngapain begitu kayak gitu. Ada pasti tetap ada yang kayak gitu. Cuman memang teman tongkrongan gue pun lebih ke iya ya masing-masing gitu. Iya, dan responnya juga feedbacknya positif juga sih. Kayak dia sih hobi kan ya, daripada lu, dan dibalikin lagi ya daripada lu selalu korelasinya ke sana terus sih. Oh, daripada yang penting nggak melakukan hal yang negatif. Iya. Nggak merugikan orang. Orang mana? Oke dar. Oke dar. Masuk ya. Oke, kata oke. Tapi pernah gak sih kayak ada yang ngehina atau ngeledek gitu? Freak lu. Ada. Kalau kayak gitu pasti ada. Cuman memang karena kita kalau dari gue sendiri ya lebih kayak ya lu nggak ngerti gitu loh. Masing-masing orang juga punya hobi. Kayak hobi. Gue nggak bakal nyebut. Maksudnya hobi apapun pasti ketika seperti itu nggak akan terlihat biasa di mata kita gitu loh. Iya benar. Ya kan kita pasti kayak kok gitu sih. Itu hal yang umum sih. Jadi ya udah kalau emang lu nggak tahu kita nggak pajangin lalu. Toh juga seiring perkembangannya dari gua awal cosplay pun akhirnya pelan-pelan si cosplay ini sendiri diterima kan. Iya, oleh masyarakat kan? umum lah ya. Kayak gitu-gitu. Makanya ya udahlah lu nggak tahu. Lu nggak tahu serunya di mana kayak gitu. Ya capek juga sih nanggepin. Betul. Yang begitu. Mau sampai kapan dengerin omongan kayak gitu ya kan? Keren. Bagus nih. Soalnya kan zaman dulu maksudnya Zaman kuda gigit besi. Apa nih? Zaman kuda gigit besi kalau maksudnya. Zaman Fir'aun ngojek ya. Maksudnya di tahun-tahun segitu tuh kan masih tabu. Cosplay kan kayak yang aneh susah banget gitu. Ya bahkan gue juga kayak ngomongin gitu. Iya. Oh, Anda enggak gitu. Kan dulu. Iya, maksudnya bener kan? Iya. Dulu itu setabu itu. Iya. Sampai akhirnya pelan-pelan akhirnya makin luas komunitas ini, hobi ini makin luas, akhirnya orang-orang yang tadinya mungkin nganggap sebelah mata join juga. Apa ya, lucu juga ya. Menjilat ludah sendiri. Iya, itu gue itu. Iya. Ngerasain kan Anda kan? Sebenarnya bukan gimana ya, cuman kalau ngelihat orang cosplay itu dulu kayak yang lu ngapain, gue lebih gitu sih. Kayak ngapain pakai kostum gitu. Apalagi kan kadang sorry ya, maksudnya kadang kan gak pas gitu sama aslinya. Kadang kan gue kayak kadang bener, gitu. Bener. Dan itu bukan suatu hal yang aneh, itu normal. Respon kayak gitu tuh normal. Cuman ya akhirnya balik lagi ke kita yang pelakunya, gimana nanggepin itu. Mau terus fokus ke situ atau lo mau udah menghindari gitu ya. dan berkarya. Toh juga kayak orang-orang itu kan nggak tahu kan dengan cosplay ini bisa keluar negeri. Betul. Ya, bener. Mewakili orang luar negeri, bisa dapat job juga. Iya, Kayak influencer zaman sekarang tuh, kan juga banyak dari kalian cosplay juga kan. Bener. Yang kayak gitu-gitu loh maksudnya. MC. Alhamdulillah ya. MC kondang. MC kondang. Waduh, Tiap minggu loh. Enggak kan dia yang diwawancara ya, mohon maaf. Bukan saya. Iya. Nah, ini random sih. Pertanyaan yang agak random ya. Iya, ini agak random. Agak random ya. Pernah gak sih digodain sama cewek?
Iya. pas lu cosplay? Kan konteksnya kalau misalkan cewek yang digodain sama cowok kan itu kayak langsung kayak gitu kayak anggapnya pelecehan gitu. Cuman kan kalau cowok digodain tuh kayak bercanda, konteksnya tuh kayak bercanda doang ini mah gitu. Iya. Pernah gak sih? Kebetulan gue yang ngegodain sih, cowok tapi yang ngegodain. Enggak. Salah nanya. Kayak udah nih. Jadi cukup sekian dari. Kalau nggak usah diambil ya. Kalau digodain sih enggak ya. Enggak. Mungkin setelah cosplay dia foto sama gua gitu sama kita. Mungkin abis itu ngechat jadi panjang chattingannya atau minta pose enggak juga sih. Kayak kan kalau zaman sekarang kan sering tuh banyak kayak, Kak boleh minta pet dong, boleh bikin love. Dulu sih enggak ada ya. Enggak ada. Jarang. Iya. Emang enggak ada sih. Enggak. Mungkin lebih dulu gua ngerasanya gue digodain tapi dia malah lebih kayak akhirnya jadi teman. Ya. Okay. Enggak peka. Oh iya itu sih. Dianya enggak peka. Ya. Lebih ke enggak peka sih ya. Kalau gitu sih gua lagi jadi musuh dulu nih. Ya, tidak bisa membela dulu nih. Kita belum enggak temenan dulu nih. Beda, gua lagi beda kubu dulu ya. Ya kan, tapi iya kalau digodain enggak sampai kayak gimana sih. Ya, emang zaman dulu enggak segitu. Enggak ngeh, iya. Tahun-tahun dulu. Iya, enggak ngeh sebenarnya. Digodain tapi enggak ngeh gitu. Gua udah mencoba menyelamatkan diri berkali-kali nih. Gua sih minta tolong banget bener deh. Tapi ada kayak kriteria cewek yang lu suka kayak gimana sih? Nah kan ini kan di cosplay nih, ya kan? Apakah yang emang harus cosplayer juga kah? Atau kan di luar itu? Gue pengen cewek yang kayak Tifa Lockhart. Waduh. Dari di mana bos? Mau kan siapa yang nggak mau? Coba siapa yang nggak mau? Enggak, tapi kalau untuk kriteria cewek sih ya nggak muluk-muluk ya. Pertama suka sama gue. Ya dong. Oh iya dong. Pertama itu harus dong. Kedua dan dia cewek, beneran cewek aja. Katanya fleksibel Mas. Itu konten. Itu hanya untuk konten. Bukan aing yang callback ya. Bukan gue yang callback ya. Dan kalau untuk apa harus cosplayer apa enggak? Enggak harus cosplayer, tapi kalau memang cosplayer ya kan lebih seru lagi ya nggak sih? Kalau memang bisa hobi. Tuh jadi buat apalagi kalau dia streamer juga ya kan, dia main game juga. Wah gitu mah gue cinta mati banget asli. Oh ini ngodain ya? Ya emang. Jadi buat teman-teman, buat cewek-cewek nih ya, yang ini ngodain orang ya. Kalau buat cewek-cewek yang mau deketin Newton nih tuh, ya kriterianya itu cosplayer atau enggak apa-apa. Oke, terus gimana? Betulnya kalau aku lihat ya di Instagram suka nyanyi ya. Ya, karena memang sebelum cosplay pun awalnya nyanyi dulu sih. Iya, yang sebenarnya yang konten itu juga kaget. Gue nggak sadar dia temen lu tadinya. Bener-bener nggak tahu. Gak tahu. Gue nggak tahu dia temen. Pokoknya lu. dia itu ngehnya pas namanya siapa? Kagami Yuto. Baru dia ngeh. Iya. Ini vokalisnya. Enggak, dia Hidden Files. Dia dengerin apa? Penyanyi juga ya? Iya, vokalis sih band. Apa bandnya Hidden Files? Oh, Tidar, baru kesebut tuh nama lu. Iya. Pokoknya nama lu kesebut di mana-mana lah. Abang tukang gorengan goble teman Tidar, gue gitu. Itu biasanya gue dapat bonus tuh. Oh iya. Soalnya gue ketemu tuh di ICC ya. ICC ya. Di ICC ngelihat kostumnya kan wah jarang gitu kan. Karena fantasi kayak wah mau bikin konten gitu kan. Iseng, gue mau iseng tadinya nyanyi terus suruh lanjutin kan. Gue pikir bakal yang gimana gitu. Oh ini ternyata bagus. Kaget gue. Dan bagus viral. Itu pas gue Dosta udah mau ngetes gua. Sombongnya. Siap senior. Siap sepuh. Siap senior. Amun. Gak, tapi bagus sih, bagus sekarang. Iya, awalnya emang gua dari sebelum cosplay pun nyanyi dulu sih, SD, SMP. Karena kan nyokap gua juga penyanyi kan. Nyokap gua itu iya, bokap gua dulu itu vokalis band juga. Ya suka main di kafe-kafe malam kayak gitu-gitu. Terus nyokap gue juga penyanyi, sampai dia juga ada kalau nikahan kondangan gitu dia jadi singernya juga. Bokap gue MC nikahannya kayak gitu. Mungkin turun kali ya turun dari sana. Iya. Cuman gue bukan baru nyadar gue bisa nyanyi. Gue baru punya keinginan untuk nyanyi itu pas SMP. SMP itu baru gue mulai mau coba nyanyi. Terus diajak ngeband juga dari SMP, baru keterusan sampai sekarang. Jadi emang awalnya sebelum cosplay emang nyanyi dulu sih. Oke. Emang bukan kaleng-kaleng ya ternyata. Iya, emang keluarganya ternyata emang seni ya ternyata. Iya. Seni budaya ya. Iya.
Mengelem, menganyam. Gue terbalikin juga nih. Tapi kalau lu disuruh pilih cosplay atau nyanyi, lu pilih mana? Untuk saat ini pilihan ini menurut gue sulit, tapi gue ngerasa itu bisa jalan barengan sih. Oke, Cosplay iya. dan nyanyi ya kan. Apalagi kan gue kan juga di tempat gue ngeband, anjay. Anjay. Gue mesti ngomong gimana nih? Gue mesti ngomong gimana nih? Oh, itu bajunya band kalian? Ya, jadi emang kebetulan. Tapi kayaknya cuman gua sama Yuto doang deh yang Iya, bawa sama Baki kayaknya. Iya, sisanya kayaknya nggak ngerasa bagian Iya. sih. Gimana ya? Mesti gimana nih kita, Dar? Gak tau lah, biarin aja. Ntar aja dah. Ya udah. Ya, maksudnya kalau disuruh pilih berat sih, kayak gue pasti akan mikir prospek ke depannya juga kan. Cuman untuk saat ini gue ngerasa ini bisa jalan barengan karena cosplay dan nyanyi ini kan sama-sama bergerak di bidang seni gitu kan. Ada beberapa hal yang gue suka di cosplay, kayak cosplay itu nggak cuma sekedar pakai kostum doang, itu ada seni peran juga di sana. Iya, Makanya bentuk interpretasi lu akan cosplay itu ada bermacam-macam. Lu bisa ikut coswalk juga, bisa ikut coscom juga. Dulu ada namanya kabaret juga. Yang kayak gitu-gitu lo memerankan karakternya. Karena memang dari awal pun gue suka sama Claude dan gue ingin memerankan Claude di dunia nyata. Nah, Kayak gitu. Itu pondasi awal gue kenapa pengen cosplay sebenarnya. Lebih ke sana, dan ada banyak ternyata di situ seni ilmunya pun juga banyak. Crafting. Bikin sendiri nih? Iya, untuk ini sih gue bikin sendiri. Mantep ya. Bagus, Kayak itu gitu. mirip aslinya tau, mirip banget asli. Jangan gitu. Iya, baper. salting ya. Gue orangnya gampang baper loh, bener. Gue boleh nanya. Hati-hati ya. Agak cengeng gue orangnya. Iya, tadi buat cewek yang merasa ceweknya sekriteria ya, gampang baper. Iya. Gimana nih? Gue masih Nah, itu pas nonton kayak, oh gitu katanya. Oh gitu, oke lah. ya intinya kalau ada cewek yang mau deketin gue, mesti kayak cewek gue lah. Oh gitu. Ya. Itu cari aman banget sih. Iya, aman banget sih. Tapi nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Kasihan. Kasihan. Ya, maksud gue ada banyak banget dari segi cosplay itu yang bisa gue kulik. Kayak gue demen craftingnya juga, apa segala macem. Styling wig juga gue demen. Seni perannya juga ada di sana. Iya. Terus nyanyi pun kan emang tarik suara kan. Dan gue rasa ini bisa jalan berbarengan. Gue solo pun nyanyi, mungkin gue bisa juga sambil cosplay kan. Kan lumayan kan visual gue kan terlihat oke lah karena ada cosplay juga di sana. Bahkan ada beberapa kali gue sama band gue tuh Hidden Files. Hidden Files. File tersembunyi. Isinya itu pasti film-film yang tidak boleh ditonton. Nanti ya itu nanti ya. Iya, kita pun juga ada loh yang kayak cosplay kayak gitu. Jadi maksud gue itu berdua hal yang sebenarnya kalau dipilih lebih milih mana itu sangat susah. Itu pilihan yang sangat susah. Tapi untuk saat ini gue rasa itu bisa jalan berbarengan. Bareng aja gitu. Kayak gitu. Mantap. Ada gak sih hobi selain cosplay? Sama nyanyi deh. Ya, Gambar. Gue itu gambar. Gambar. tapi Gambar gua dari kayaknya kalau gambar itu logo tuh ada katanya belum beres-beres ya. Enggak, soalnya gini, kalau gambar ya. Oh iya. Gambar logo iya, enggak itu nanti aja lah ya. Oke. Biar lebih enak gitu. Ada sesinya lah ya. Ya, ada sesinya. Ada sesinya lah ya. Ada sisinya. Ya gue oleh gambar, malah kalau gambar lebih awal lagi sebelum nyanyi malah. Itu dari TK gue udah gambar segala macam. Iya. Gue juga gambar TK. Ya siapa sih yang nggak gambar TK? Iya. Lu gambar ondel-ondel ya? Kan gunung. Oh iya, dua gunung. Satu matahari. tengah. Ya. Nama kumis. Lu tau gak kumis yang diterbang? Kan gambar burung gitu. Oh iya, kayak kumis ya, bener. Bener. Ketawa lu tolong. Aduh gue pulang. Gambar, awalnya gambar. Cuman akhirnya bener-bener akhirnya diseriusin, bukan serius ya, kayak naik upgrade lah. Gue ngerasa gambar gue upgrade tuh pas awal gue gambar Tsubasa tuh. Kapten Tsubasa. Gue gambar Tsubasa, Flame of Recca kayak gitu-gitu. Baru ketemu Naruto, gue gambar Naruto. Dan teman-teman kelas gue pada bilang bagus. Bahkan sampai momen setiap kali ada pelajaran gambar, itu teman-teman gue ke meja gue buat minta digambarin cuy. Itu ketemu Naruto di mana? Di Sunagakure 2002 waktu itu. Gue sih tahu banget pertanyaan kemana bener dah. Udah ketebak ya. Udah tahu banget gue. Ayo mau bawa ambu gue ladenin sampai besok pun aku bisa. Aduh, taruhlah. Jadi emang gambar tuh lebih awal. Iya, bahkan SMP itu gue sempat mau coba ngomik.
bikin komik, gua ada teman gue yang katanya mau bantuin buat tembusin ke penerbit, submit, cuman karena ya memang gua kan dari awal kemudian ya. Malas ya. Tapi kesubmit, cuman gua nggak tahu apakah sempat submit, tapi gua nggak tahu itu nggak publish sih. Apa mungkin berhenti di stage mananya kan nggak kan maksud gua tahap komik masuk ke penerbit dan akhirnya di publish itu kan panjang. Kan? Gua nggak tahu kecil di mana sampai akhirnya gue nyoba lagi pas SMA, gue coba lagi begitu lagi, mungkin emang belum kesana kali ya. Cuman emang sih ada dari gambar, gue emang hobi awal gambar, sempet pengen bikin komik. Gue juga sering berbagi sama adik gue nih, kayak gue nih punya ide cerita gini apa segala macam, sampai gue punya OC sendiri kayak gitu. Ada sih, ternyata, ada itu. Gue baru tahu loh. Kan lu udah lama temenan, masa baru tahu? Enggak, dia tuh sosokan emang. Ya kan ceritanya baru tahu. Oh iya, maaf. Ulang lagi enggak tahu. Gue baru tahu loh. Oh iya. Iya. Ya makanya ntar coba deh kapan-kapan kalau ke kamar gue ntar gue kasih lihat yang enak-enak. Enggak gambarnya. Gambar ya. Gambar gue yang enak. Gambar lu enak yang gimana? Gambar makanan. Ya. Pasnya tuh bikin lapar gitu loh ya kan. Iya. Agak mustahil sih tapi kayak gambar makanan gitu. Kayak bisa yang bener-bener ya kan. Tapi kepikiran nggak buat kayak apa namanya nerusin gitu gambarnya sekarang? Kepikiran, bahkan gue kan juga sempat bikin. Akhirnya gue ngerasa harus punya akun. Akhirnya gue punya tuh akun gambar lagi. Itu pun juga bukan gue sama dia. Gue bilang kayak gue juga ngeliat pasar kan, kayak oh gambar kayaknya oke juga nih, cuan juga nih kayak nih. Mungkin bisa lah gue open komis. Sampai akhirnya gue namanya apaan ya? Baru dia bilang nih, oh apa lu bilang? Lampu ya. Lampu karena kan gambar kan perlu ide. Kalau ide kan ting gitu kan lampu. Akhirnya nama IG gue bohlam nyala terang. Itu akun gambar gue. Oke, masuk sih. Bohlam nyala terang. Oke. Kayak gitu. Oke. Oh, tapi udah ada isinya, udah ada kontennya. Udah ada beberapa porto, bukan ya hasil gambar gue di sana udah ada, dan bukan yang gimana. Gue sendiri pun juga gambar, cosplay, nyanyi pun itu masih belajar ya sampai sekarang ya. Tapi ya ada perkembangan dan gue rasa bisa lah. Jadi kalau emang mau coba ya ntar lihat di IG gue aja. Nanti ada di deskripsi ya. Di deskripsi. Di mana nih? Di mana nih? Di bawah. Deskripsi. Di Sunagakure. Pernah nggak sih kepikiran kayak full time di cosplay lu sendiri gitu? Oke, ini waktu itu gue pernah bahas sama adik gue nih. Jadi kalau untuk kepikiran full time itu gue nggak, sama sekali nggak. Kenapa? Karena awal gue ada beberapa alasan. Alasan paling pertama karena ini hobi buat gue. Gue menjalankan ini untuk sekedar hobi aja karena gue seneng. Gue nggak mau terlalu kayak gimana di sini. Dan dulu itu jujur aja nih ya, sebelum akhirnya gue ngeliat perkembangan cosplay sekarang, gue ngerasa nggak ada jenjang karirnya kalau di sini. Nggak ngerti juga mau kemana. Katakanlah meskipun memang ada banyak job yang berangkat dari cosplay awalnya. Mungkin lo bisa jadi apa nih, crafter, armor maker, costume maker juga kan misalnya, atau wig styler yang kayak sekarang itu. Cuman dulu itu gue ngerasa prospeknya kayak nggak ada gitu loh. Pasarnya sempit, kalau segmented. Ya bingung ya mau ngapain gitu. Benar. Sampai akhirnya gue ngerasa nggak bisa nih kalau gue ngerasa harus meluangkan semua waktu gue ke cosplay untuk sebagai kerjaan kayak gitu. Yang ternyata memang pernyataan gue tadi sudah bisa dipatahkan sebenarnya. Karena yang gue bilang tadi ternyata banyak juga influencer yang bercosplay atau yang orang cosplay jadi ya terkenal lah kemana-mana. Udah banyak juga kan nama-nama bahkan nih. Nah nih orang-orang ini juga salah satu bukti nyata kalau cosplay itu bisa jadi sesuatu gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang ditanyain kayak gue bilang enggak dulu deh. Buat gue hobi dulu. Karena kalau ini kan hobi ya. Kalau gue seriusin dan akhirnya gue penat, gue mau kemana lagi? Kalau sini. Iya benar sih. Benar. Ya. Sulit sih. Ya, ya pilihan lah itu. Ya tapi ya untuk sekarang ini kalau emang jalannya ke sana ya mau gimana lagi ya kan. Atau juga gue, yang penting gue senang menjalaninya dan nggak maksa dan nggak bikin pusing juga sih. Itu aja sih kalau buat gue yang penting. Kalau pikiran mau berhenti cosplay pernah nggak? Pernah. Karena gue juga ngerasa gue nggak mungkin selamanya kayak gini kan. Cosplay apa segala macam. Apalagi kan berangkat dari hobi. Pernah apa enggak? Pernah. Wah iya pernah cuy. Pernah gue pernah berhenti pengen cosplay banget. Karena itu bener-bener demotivasi parah. Pengen berhenti cosplay banget. Pernah banget. Maksud gue itu kondisinya enggak. Tadi soalnya ngomongnya berlibet. Gitu. Gue denger ya pusing. Lu gak benerin gue maksudnya. Gue juga gak kalau dia gak benerin. Ngapain nanya lagi? Pernah banget gue mau berhenti cosplay. Pernah. Ya gitulah intinya ya. Ya waktu itu sempat ada titik di mana gue demotivasi parah waktu itu. Demotivasi parah apa segala macem. Sampai akhirnya gue ngerasa cosplay gak bisa nolong gue. Terus kena COVID.
zaman Covid nih. Oh. Ya. Tuh kan akhirnya event-event udah gak ada lagi apa segala macam. Teman-teman yang biasa ngajakin proyekan bareng tiba-tiba Ada, ya kayak gitu-gitu kan. Ya udahlah apa segala macam. Ternyata ranah cosplaynya pindah ke media sosial. Media sosial. Ya. Kayak gitu. Ya. Tapi gini-gini menang ICC gimana dong? Iya tuh. Gimana tuh ceritanya tuh kalau ngomong ya kan? Dibilang nggak mau serius tapi menang. Cosplay Runway Indonesia Comic Con 2023. Iya. Gue gimana nih? Itu sebenarnya buat gue itu hal yang ya gue bersyukur maksudnya bisa sampai dapat itu gitu kan ya. Cuman emang berangkat awalnya tuh gini, kalau gue nge-event dan awalnya emang cosplay dan senang-senang sama teman-teman. Itu tujuan gue awal cosplay kan dan ke event. Sampai akhirnya gue ngerasa kok gini-gini terus ya. Ngapain ya? Oh gue ikut deh ikut apanya lombanya coswalknya. Biasa tuh yang paling gampang itu coswalk. Kenapa? Karena kan biasanya nggak ada konsep di tengah situ kan. Nggak ada konsepnya. Pokoknya tinggal datang. Itu terjadi pas saya kemarin tuh. Coba ikut cosplay runway-nya berdua sama teman gue tuh Squall Leonhard terbaik sejakarta Timur. Squall. Fear Emu. Kalau nggak gara dia lu gila lu keren banget bener dah. Dia rumah aja tuh orang di sini. Teranggan. Daerah-daerah sini juga orang-orangnya. India ya pokoknya ikut pas lagi daftar bukan daftar pas lagi antri pas kita mau naik ke panggung kita udah kayak gimana gitu maksudnya ini mau ngapain teman gue yang itu kan juga gue nggak tahu ya kayaknya dia tuh jarang ikut beginian sempet mau ngajak gue brainstorming gitu loh apa kita di panggungnya berdua apa mau sendiri kayak gitu gue bilang udahlah gampang sampai tinggal 2 peserta lagi depan gue baru kepikiran oh iya ntar kita begini aja gue atur koreo secepat mungkin sebisa mungkin gue performin di atas panggung. Ternyata kebetulan saat itu juri guest judge-nya si Hakaosan. Dia orang Jepang ya? Dia gua enggak tahu kayak dia Amerika Tengah. Orang luar lah ya. Orang luar ya guest judge-nya. Gua bener-bener enggak nothing tulus lah istilahnya. Gua cuman iseng aja gua pengen ikut beginian doang, enggak berharap menang kan. Ya udah santai, semua udah pada kepilih sampai akhirnya pas champion, gua liat Hakaosan megang itu tuh yang mock up. Juara satunya dia celingak. Karena gue ngerasa gue udah mulai digini-giniin gitu, gue udahlah gue ke belakang, gue bener ke belakang. Total sih Hakaosannya ke belakang, ke depan gue dia masih begini. Datang liat gue dikasih. Lo boleh tanya adek gue, lo boleh tanya Emu. Respon pertama kali pas gue dikasih gue ngomong, hah? Asli? Hah? Beneran nih gue bilang beneran nih. Iya beneran ke depan, baru kayak gue ke depan. Itu makanya itu apa ya? Gua mensyukuri tapi itu lucu buat gue itu cerita lucu. Nggak disangka-sangka ya sebenarnya. Iya benar karena menurut gue waktu itu pesertanya keren-keren sih. Kacau. Kayak emang pantas buat bisa ada di atas panggung itu. Terus di antara sekian banyak yang milihnya gue. Wah oke, baik terima kasih banyak gitu loh. Langsung dostate. Iya. Oh itu saya juga ya. Iya bener. Hari itu dia panen berarti. Panen hari itu. Jadi viral. Dapat juara cosplay runway. Keren banget emang gue punya teman. Kayak ngejek lu mah. Dia memang gitu orangnya bener. Tapi kalau dari lu sendiri nih harapan cosplay kedepannya tuh apa sih kalau dari lu sendiri? Harapannya untuk dari gua ya, harapan cosplay kedepannya itu gua berharap kedepannya cosplay semakin berkembang ke arah yang lebih positif sih. Karena kalau kita ya sama-sama kita tahu lah, nggak semua hal itu kan positif aja, banyak negatifnya. Cuman kalau memang ada itu berhentilah untuk selamanya berkutit di negatifnya. Maksud gue ini kan cosplay itu kan seni ya kan. Dan ini tuh menurut gue ini keren, ini tuh seru. Coba perbanyak karya di cosplaynya aja sih daripada lu ke pesan-pesan negatifnya. Toh juga udah banyak kok bukti nyata dari cosplay itu bisa jadi sesuatu. Misalkan kayak ikut WCS, Rian Cheat jadi bisa jadi kayak Rian Cheat, si Mizuki Otawa, yang kayak gitu-gitu. Lebih banyak positifnya menurut gue kalau di cosplay. Jadi kalau emang gak ada negatifnya ya emang itu pasti terjadi, cuman jangan fokus ke sana lah. Coba ke positifnya aja. Gue pernah ngomong ini, gue bilang banyakin karya, kurangin drama. Kalau buat gue itu mantep tuh quotes-nya dari Kagami Yuto ya kan. Mantep. Cosplay terdekat apa? Waduh, gua itu ada beberapa. Gua pengen coba armor-armoran. Kalau tahu Huntsman Monster Hunter World. Iya tahu. Ya sama ada ya? Monster Hunter. Kayak veteran gitu kan dia. Ya dia pakai helm full armor, ada pedang gede. Terus ada lagi gua Cygnus Yoga yang God
Cygnus-nya pengen gue bikin. Oh. God Cygnus-nya kayak gitu. Enggak. Ada Senseiya Senseiya itu. Senseiya. Oh, udah Lu ngulang kata-kata gue dong lu. Kayak gitu sih. Saya tahu gua Iya, yang tahu. Pegasus. Ya. Nah, ini yang bebeknya, tau gak Yang bebek angsa-angsa. Oh, bebek tuh yang mana ya? Itu Bebek yang yang rambutnya ini. pirang. Yang ini bebeknya. Tahu bebek tahu kayak apa tahu. Tadi ngomong apa dia? Bebek yang mana Iya, ya? bebek yang mana? Yang rambutnya Bebek. pirang, yang rambutnya Ya pirang. ada lah, ntar ada namanya Ada yang naga kan? Iya. Ya, nah ada lagi yang bebek. Bebek. Yang mana bebek? Ih, Aurora Execution. Ntar bisa nggak sih barusan. taruh gambar di sini? Bisa Ada aja lah ya. sih, bisa aja. Editor tolong ya, tapi gua nggak mau tuh yang masih gerak-gerak gini. Ngomong-ngomong kan selain ICC tuh sebelum ICC tuh sempet kan ya ikut lomba ICGP. Waduh. Sempet Iya pernah ICGP? ikut dia ICGP. Oh. ICGP Wow. Indonesia Cosplay Grand Prix di Bandung tahun lalu kan. 2003 ya, Regen Bandung. Gimana tuh? Dikit dong, kasih paham lah, kasih tahu lah dikit. Si paham. Jadi emang gue kan berangkat cosplay dari 2013 dan jalan-jalan running sampai akhirnya gue sempet nyobain namanya cosplay kabaret. Jadi kabaret tapi saya cosplay. Yeah. Gue emang seneng berperan lah. Gue banci panggung lah bisa dibilang. cocok jadi Ini di cocok panggung. jadi frontman ya. Iya, Cocok bener, jadi cocok, vokalis cocok ya. Dan gue seneng itu kan sampai akhirnya gue sama teman gue ini kenal sama fotografer juga ya. Jadi kami berempat, gue teman gue yang cosplay juga sama fotografer nih berdua. Sering bareng-bareng ke event bareng, difotoin juga sama dia, jalan-jalan. Terus 2017 kah atau 2018 gua sama teman gua ini kayak kita bisa deh nekel coba ikut lomba yang lebih gede gitu kan ya. Dan kayaknya ya udah ayo, tapi itu nggak pernah terlaksana. Kayak cuman janjinya aja, wacana lah istilahnya, doang, jadi wacana ya, doang. Sampai akhirnya kena covid, masuk covid juga kan, covid, nggak ada event apa segala macam, berhenti. Baru 2023 itu baru nih ada Indonesian Cosplay Grand Prix ICGP. Akhirnya gue coba ngomong ke grup, guys ICGP nih Bandung, mau tackle nggak, mau coba nggak, kayak gitu. Dan ternyata semangat mereka masih ada juga kan. Ayo gas. Akhirnya yaudah kita ketemuan ngomongin ini apa segala macem, mau turun apa nih, mau bawain apa segala macem, digodok bareng-bareng. Baru habis itu kita running, mulai bikin props, bikin kostum, styling wig, BGV, BGM apa itu segala macem. Dan panjang sih, dan itu berat. Kayak ada beberapa kali sempet gue sama partner gue itu kayak ada debat gitu loh. Cuman debat sehat, cekcok. Cuman itu mas gue hal yang wajar nggak sih? Iya, wajar, brainstorming dan hasilnya pun ada hasilnya, ada solusinya lah istilahnya. Iya. Kayak gitu apa segala macam. Sampai akhirnya hari H pun gue masih gemeter tuh. Sampai akhirnya gue mesti berangkat nih. Gue berangkat ke hari Sabtu, gue sampai di Bandung apa segala macam. Terus pas mau mulai gladiresik tiba-tiba ada trouble. Ada trouble tuh. Wah pusing tuh. Wah mesti gimana. Dicobain tuh trouble-nya kita coba benerin. Fix nih. Oke. Oh udah bisa running. Sampai akhirnya hari Minggu, hari H kita coba latihan apa segala macem. Dan detik-detik gue mau naik ke panggung tuh gue pokoknya ini peserta yang abis, yang setelah gue berarti ya. Setelah dong. Kan dia perform dulu maksud gue. Oh iya. Dia perform. Tuh gue udah dibawa, gue deg-degan banget tuh. Gue jadi karena dari Fat Apokripa, gue megang tombaknya gini. Tremor. Kayak gue tuh udah sering, gue udah lumayan perform cosplay di panggung apa segala macam tuh udah sering. Cuman baru kali ini gue ngerasa se-nervous ini. Itu gue sampai teriak der. Gue bilang gila nih gue gimana, gue takut banget bener dah asli. Sampai temen gue udah bisa. Yang penting perform, yang penting koreo lancar. Kita nggak ngincer menang, yang penting lancar dan tersukses kayak gitu. Sampai akhirnya gue naik ke panggung. Trouble sih, tetap trouble sih ya. Cuman ya udahlah, jadikan pembelajaran aja. Kayak gitu. Apa yang paling seru pas di ICGP? Pas di CGP-nya yang gua nggak nyangka banget ya, itu seru itu di backstage sih. Backstage. Jadi pas sebelum kita kumpul ada kan tahap untuk sebelum perform itu kan ada banyak kan. Salah satunya itu ada custom judging, di mana lu semua cosplayer ngumpul, terus tadi nilai kostum lu kayak, ntar si juri nyamperin bilang kostum lu bahannya pakai gimana? Ditanya-tanya gitu ya. Ya di interview lah istilahnya. Bahannya apa? Kenapa pakai bahan ini? Sampai kostum lu gimana? Terus ya pertanyaan seputar kostum. Dan itu kenapa gua ngerasa berkesan buat gue lah ya istilahnya, karena itu gue ngebaur dan seru men. Kita peserta tapi kita ngobrol. Jadi kayak gak masing-masing gitu. Iya gak masing-masing. Dan itu yang sebenarnya gini, itu kan ICGP yang bergengsi kan. Kita semua itu nervous cuy. Gue yakin kita semua nervous, tapi kita ngobrol gitu. Jadi akhirnya
slow lagi. Iya, slow lah, iya. Apalagi yang gue seneng lagi itu ada beberapa teman di sana juga yang cosplayer hebat juga kan, maker juga kan. Dia nggak segan-segan coy bagi ilmu coy. Oke. Asli coy, gue kayak ih keren juga ya kayak gini. Itu momen paling seru sih. Buat gua. Tahun ini gue Benar ya tahun ini ya. tahu. Oke, dah segitu aja buat ngobrol-ngobrol ya, seru banget ya. Seru. Seru ada Tahu ternyata orangnya seru seperti itu. seperti ini. Seperti itu. Nah ini seperti itu gimana? Di luar ekspektasi apa? Kok gini? Mau bilang nggak enak sih. Well, udah lebih kenal lah. Jadi lebih tahu. kenal Ya. dan ternyata juga sepuh ya. Waduh. Iya, Iya. maksudnya udah lama udah lama berkecimpung. berkecimpung di dunia Cosplayer lama aja. Sepuh enggak lah. Ya cosplayer lama udah lama cosplay gitu aja lah. Oke, udah lama cosplay. Oke. Dan ternyata sewibu itu. Ya. Ya, seibu. Ya. Tapi pemahaman dia tentang tadi tuh tentang game tuh itu Gila ya. itu luar biasa. Itu udah masuknya tingkat tinggi. Tingkat wah, ini. YouTube. Itu. Nah, Jangan gitu gue baper gampang nih. oke lah. Thank you banget buat Ya. Yuto udah mau kita ngobrol-ngobrol di acara ya. Iya, kan? sudah nyempetin. Terima kasih juga udah datang. nemenin gue ya guys. Siap. Semoga aman acara aja. kedepannya makin mantap. Yes, diambil tadi teman-teman insight-nya, yang positif-positifnya, yang bercanda-bercandanya boleh lah sedikit Boleh, diambil dikit. nggak apa-apa. Tapi kalau yang Materi itu. Materi itu. Iya, materi terlalu boleh. negatif jangan diambil. Iya. Ya, kita di sini seru-seruan aja sambil mengorek informasi dari Wester kita Yes. dan ya semoga ada insight-nya, ilmunya juga ya. Sip. Oke. Biasanya kita ada salam nih, Yuto. Ada Kalau salam. misalkan udah sering nonton acara kan? Ya. Bohong lu. Iya. Gue mesti gimana? Bohong. Gimana? Ajarin Dar. Ya, jadi ada salam namanya salam BMC. Ya. Apaan tuh BMC? Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke. Oke, kita bareng ke tengah ya. Ya, tengah. Gue doang apa kita bertiga nih? Kita bertiga dong. Bangga Bareng. menjadi cosplayer sip. Ya. Oke ya. 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu tadi Yuto. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, di-like, di-komen. Iya, dan juga jangan lupa di-follow Instagram acara. Yes. Sosial media Instagram acara. Sosial medianya acara, Instagram, TikTok ya kan, Yes. YouTube Subrek dan juga jangan lupa Subscribe. Oh, iya, apa? benar. Iya, Pokoknya itulah. Iya, Subscribe ya. Jangan lupa juga di-follow Instagramnya Yuto, Instagram aku dan Instagramnya Mang Patrick. Yes. Oke, sampai di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.